Kinerja PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melonjak sepanjang tahun 2025. Pengembang kawasan PIK 2 ini mencatat laba bersih menembus 1,1 triliun rupiah, naik 83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertemuan ini didorong peningkatan pendapatan serta pengembangan proyek hunian dan komersial di kawasan terpadu PIK 2. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mencatat laba bersih 1,1 triliun rupiah pada 2025, meningkat 83% secara tahunan. Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perusahaan yang mencapai 4,3 triliun rupiah atau 42% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja juga didukung ekspansi margin dengan margin laba kotor mencapai 60% dan margin laba bersih 27%. Pertemuan tersebut didorong serah terima berbagai proyek hunian di kawasan PIK 2, antara lain Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, Manhattan Residence, Pantai Bukit Villa, hingga Sapporo Residence. Selain segmen residensial, produk komersial seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, Beach Park PIK 2, serta Rukan Asia Afrika dan Marina Bay turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Secara fundamental, PANI memiliki posisi keuangan yang kuat dengan net cash sekitar 3,8 triliun rupiah dan pinjaman bank 550 miliar rupiah. Perusahaan juga didukung total aset sekitar 50 triliun rupiah serta cadangan lahan seluas 1.838 hektar. Dengan dukungan infrastruktur dan proyek besar seperti Nusantara International Convention Exhibition serta akses tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, PANI optimistis PIK 2 akan terus berkembang sebagai kota pesisir modern dan pusat aktivitas ekonomi baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan momen arus mudik Lebaran 2026 ini harus lancar dan aman, termasuk secara khusus Presiden juga memerintahkan untuk menjaga stabilitas BBM, listrik, dan internet sepanjang momen arus mudik dan arus balik. Menjelang Lebaran 2026, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas untuk memastikan stabilitas pasokan BBM, listrik, dan jaringan internet, serta menjamin kelancaran arus mudik dan ketersediaan pangan nasional demi kesiapan Lebaran 2026. Fokus utamanya adalah menjamin kelancaran serta kenyamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri, termasuk menghindari gangguan layanan esensial yang dapat menghambat aktivitas mudik dan perayaan Lebaran. Presiden juga meminta peningkatan kualitas pelayanan di berbagai titik transportasi. Selain infrastruktur, Presiden juga meminta utamakan juga menjaga pasokan pangan tetap stabil dan harga terkendali. Selain itu, dengan tegas Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan untuk berkoordinasi secara intensif. Saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasokan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Ini adalah Lebaran kedua pemerintahan kita. Menteri Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman dan harga-harga bisa kita jaga. Ya, pemirsa, pengeluaran konsumen Amerika Serikat tercatat hampir tidak mengalami kenaikan di bulan Januari lalu menyusul revisi pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 lebih lemah dari perkiraan. Data ini memberikan sinyal ekonomi Amerika telah kehilangan momentum bahkan sebelum konflik dengan Iran berlangsung. Dikutip dari Bloomberg berdasarkan laporan dari Biro Analisis Ekonomi, pengeluaran konsumen Amerika Serikat di Januari 2026 yang telah disesuaikan dengan inflasi hanya naik 0,1% dibandingkan Desember. Data ini menunjukkan konsumen mulai mengerem belanja barang setelah musim liburan Januari, namun tetap mengeluarkan uang untuk layanan penting seperti kesehatan.
Kelompok masyarakat kaya sejauh ini masih mampu mempertahankan level pengeluaran, sementara kelompok berpenghasilan rendah mulai menghadapi tekanan inflasi yang nyata. Di sisi lain, indikator inflasi inti yang menjadi acuan The Fed justru naik tajam sebesar 0,4%. Pemerintah juga memangkas estimasi awal pertumbuhan kuartal keempat hingga separuh akibat dampak penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah, penurunan konsumsi, serta merosotnya angka ekspor. Kondisi tersebut makin mengkhawatirkan. Survei terbaru dari University of Michigan menunjukkan konflik Timur Tengah kemungkinan besar akan meninggalkan dampak nyata pada ekonomi Amerika melalui harga energi yang lebih tinggi, kondisi keuangan yang mengetat, meningkatnya ketidakpastian sektor swasta, dan kembalinya tekanan pada rantai pasok. Sementara itu, pejabat The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan kebijakan minggu depan. Berbagi sumber, IDX Channel. PT El Nusa Tbk terus memperkuat strategi pengembangan usaha untuk menangkap peluang di industri energi nasional. Sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina, perusahaan jasa energi terintegrasi ini menyiapkan berbagai inisiatif bisnis guna mendukung target produksi migas nasional 1 juta barel per hari. El Nusa menegaskan komitmen mendukung peningkatan produksi migas nasional melalui strategi bisnis adaptif berbasis 4 pilar utama, yaitu Routine Work Program, akselerasi cadangan menjadi produksi, Enhanced Oil Recovery atau EOR, serta eksplorasi. Keempat pilar ini menjadi fondasi industri hulu migas untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus membuka potensi temuan sumber daya baru. Direktur Pengembangan Usaha El Nusa Arief Prasetyo Handoyo menyebut implementasi strategi tersebut menghadapi sejumlah tantangan mulai dari meningkatnya biaya eksplorasi dan produksi, resiko subsurface yang tinggi, hingga kebutuhan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lapangan migas matang. Melalui kapabilitas teknologi dan integrasi lainnya, El Nusa menawarkan solusi efisien dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas industri energi. Selain memperkuat bisnis inti, El Nusa juga mendorong diversifikasi usaha melalui pengembangan survei seismik untuk sektor non-migas serta ekspansi pasar internasional untuk pengiriman oil country tubular good termasuk ke Aljazair. Perusahaan optimis peluang pertumbuhan akan terus terbuka seiring meningkatnya aktivitas eksplorasi, optimalisasi lapangan migas, dan kebutuhan distribusi energi di berbagai wilayah. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menargetkan EBITDA Group yang disesuaikan di kisaran 3,2 hingga 3,4 triliun rupiah pada 2026. Target ini meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai sekitar 2 triliun rupiah, sekaligus melampaui target perusahaan di kisaran 1,8 hingga 1,9 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Goto mengandalkan 2 unit bisnis utama, yaitu on-demand service dan financial technology. Pada 2026, EBITDA yang disesuaikan dari unit fintech diproyeksikan berada di kisaran 1,4 hingga 1,5 triliun rupiah, sementara unit on-demand service ditargetkan menyumbang 1,7 hingga 1,8 triliun rupiah. Analis menilai target tersebut memang ambisius namun masih realistis untuk dicapai. Perbaikan margin pada layanan on-demand dan pertumbuhan bisnis fintech dinilai menjadi penopang utama. Selain itu, posisi arus kas Goto juga semakin kuat dengan catatan arus kas bebas disesuaikan positif sekitar 966 miliar rupiah pada 2025, sehingga memberi ruang bagi perusahaan untuk mendukung operasional dan ekspansi ke depan. Berbagi sumber, IDX Channel.